Saya sekarang pusingnya begitu. Orang kita urus agama kita kok orang lain marah, ya enggak? Uruslah agamamu, kami urus agama kami, betul? Kita tahu Undang-Undang Dasar 45, hafal pun. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, khususnya saudara kami Bapak Al-Ustadz Haji Jalfatullah, bapak-bapak, para nenek mama, cerdik pandai, tokoh adat yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususnya anak-anak muda kami, malam ini banyak hadir. Di pundak kamulah tanggung jawab mempertahankan agama Islam ini di negara kesatuan Republik Indonesia sampai hari kiamat. Kami sudah tua-tua, sebentar lagi kami akan mati. Tapi tanggung jawab menjaga agama ini tetap harus jalan. Tidak boleh agama kita dirusak orang. Apalagi di negeri kita yang terkenal dengan negeri yang beradat bersedi syarak bersedi kitabullah. Hari ini orang-orang yang tidak senang dengan Islam itu banyak. PKI, komunis, anak cucu cicitnya sampai sekarang masih benci dan dendam dengan kita. Orang-orang sekuler yang mau memisahkan agama dengan negara, siang malam bekerja bagaimana agar negara ini tidak beragama. Orang besar negeri ini pernah bicara terang-terangan di depan umum, dalam urusan politik jangan bawa-bawa agama. Lihat itu. Itu udah jelas dia mau memisahkan negara dengan agama. Jadi agama ini hanya dipakai untuk waktu lahir, kawin, mati. Waktu lahir pakai agama, kawin pakai agama, mati pakai agama. Politik jangan bawa agama. Milih pemimpin jangan bawa agama. Menentukan arah negara jangan bawa agama. Ini namanya sekuler, memisahkan agama dengan negara. Yang satu PKI komunis, yang satu sekuler. Belum lagi liberal. Semua agama sama saja. Kiai Haji bicara di televisi.
Semua manusia kalau berbuat baik pasti masuk surga. Di akhirat semua manusia yang berbuat baik nanti di akhirat semua pasti akan masuk surga, walaupun apa agamanya, walaupun apa agamanya. Jangan anak-anak muda pikir musuh agama di Indonesia ini tidak banyak. Mereka orang-orang pintar, doktor-doktor, kiai haji, sanggup bicara begitu di depan umum, di televisi, didengar oleh jutaan orang. Ada satu doktor lagi, menantu kiai besar. Baru saya baca tadi, dikirim orang sama saya tulisannya. Homoseks itu kaum Sodom, kaum Nabi Lut itu ada di Quran. Al-Quran mengadopsinya dari cerita Yahudi. Al-Quran mengambil dari cerita Yahudi yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau ini betul dia yang nulis, ini orang udah murtad dari Islam. Betul? Betul. Zalikal kitabul la raiba fihi. Ini Quran, kitab suci ini la raiba fihi. Kata kitab tafsir la syakka fihi. Tidak ada ragu-ragu sedikit pun di dalamnya. Siapa yang ragu dengan Quran satu huruf saja, jangan satu ayat kebanyakan, ya enggak? Satu huruf aja wow. Wadkur. Wawunya enggak yakin dia ini. Dengan wawunya kafir. Jangan main-main dengan Quran. Itu rukun iman, betul? Betul? Betul. Oleh karena itu anak-anakku, jangan lagi bersantai-santai dalam urusan agama. Semakin hari saya ini sudah tua, jenggot sudah putih. Saya mulai jadi guru madrasah Muhammadiyah umur 16 tahun. Udah mulai dipanggil Pak Guru, dipanggil Ustadz di Medan umur 16 tahun. Masih SMA kelas 1, pulang sekolah masih pakaian sekolah, ngajar dulu di sekolah. Jam ketiga istirahat baru pulang naik Vespa, ganti baju batik, ngajar lagi ke sekolah. Musuh Islam itu semakin ngeri 4 tahun ini. Dulu zaman Bung Karno pun begitu, sama. Musuhnya itu juga. Coba kita lihat. Indonesia merdeka 1945 tanggal 17 Agustus, betul? 2 minggu kemudian ya, tanggal 7 September, 3 minggu kemudian 7 September sampai 9 September diadakanlah Kongres Umat Islam pertama di Indonesia di Yogyakarta. Pimpinan kongresnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, pendiri organisasi massa Islam Nahdlatul Ulama. Keputusan Kongres Umat Islam yang pertama itu salah satunya adalah mendirikan partai politik Islam satu-satunya, diberi nama Majelis Syuro Indonesia, disingkat MASYUMI. MASYUMI, Majelis Syuro Indonesia. Satu-satunya partai Islam, tidak boleh ada 2, 3, 4, tidak boleh. Sepakat ulama waktu itu tanda tangan. Sayang Bung Karno tidak punya uang untuk melaksanakan pemilu secepatnya. Kita sedang sibuk perang sana sini. Baru merdeka 2 bulan Oktober datang tentara Inggris, memboncenglah di dalam pas kapal induk Inggris itu tentara Nika Belanda, mau menjajah kita lagi, sehingga 10 November pecah perang jihad yang ditandatangani risalah jihadnya oleh ulama Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Yai Hasyim Asy'ari juga menandatangani. Seorang pemuda tampil membakar semangat laskar kita dari radio RRI, namanya Sutomo, Bung Tomo. Hari itu perang, 1 hari saja 11.000 orang Islam Surabaya syahid. Tapi berhasil membunuh Jenderal Malabi, Jenderal Inggris.
Brigadir Jenderal Malabit berhasil terbunuh dalam perang itu 10 November. Bayangkan umur baru 2 bulan itu udah perang lawan Inggris dan Belanda. Empat enam, 47, 48 berkecamuk terus. Belanda mau masuk ini, tangkap sini, dibikin Republik Indonesia kecil-kecil, Republik Maluku Selatan, Republik Sumatera Timur, Republik Pasundan kecil-kecil, memecah belah. Tahun 1948 PKI memberontak di Madiun, dibunuhinya tentara kita dan kiai-kiai kita, pimpinannya namanya Muso. Baru merdeka 3 tahun bangsa kita sudah dikhianati oleh PKI. Bung Hatta dan Bung Karno memutuskan diberantas habis, mati semua. Sama musuh-musuhnya mati. 48. Sekarang anak-anak PKI bilang PKI tidak bersalah. Itu fitnah. Jadi kalau gitu yang salah Bung Hatta dengan Bung Karno yang salah, begitu. Musuh yang betul. Inilah tidak tahu malunya PKI ini. 48 habis bersih PKI dibasmi. 49, 50, 51, 52, 55, 5 tahun kemudian barulah Bung Karno ada duit. Jadi 10 tahun setelah merdeka, 45 merdeka, 55 diadakanlah pemilu pertama, pemilihan umum pertama, memilih DPRD, DPR dan DPR RI serta konstituante MPR. PKI nomor 4. Itulah hebatnya PKI itu. Tahun 48 dia dibunuh habis bersih. 5 tahun kemudian ikut pemilu nomor 4 dia menang pemilu. Jangan dibilang PKI sudah mati, dibunuh sudah di Madiun tahun 48 habis semua. 55 juara 4. Apalagi tahun 65 dia berontak lagi, dihabisi. Sekarang tahun 2019 udah berapa juta dia beranak. Jangan bilang mati. Tahun 55 itu pemenang konstituante untuk 4 partai besar, yang besar aja saya sebut. Nomor 1 PNI 58 kursi konstituante MPR RI. Yang kedua Masyumi, Majelis Syuro Indonesia 58 kursi konstituante, sama. PNI Masyumi sama kursinya. Yang ketiga Partai NU, Partai Nahdlatul Ulama. Padahal NU itu didirikan oleh Yai Hasyim Asy'ari yang berpesan pada tanggal 9 September 1945 tidak boleh ada partai Islam kecuali Masyumi Yai Hasyim Asy'ari. Kenapa 10 tahun kemudian NU keluar dari Masyumi bikin partai sendiri? Dilupakan mereka wasiat daripada pendiri NU sendiri, Yai Hasyim Asy'ari. Ketika menjelang pemilu 1955 Bung Karno naik haji. Tokoh PKI Subandrio naik haji. Subandrio tokoh PKI naik haji. PKI naik haji. Tapi ketika ditangkap tahun 65 Subandrio ini diadili di pengadilan militer, ditanya sama hakim, saudara Subandrio, saudara PKI? Tuan Hakim yang mulia, saya bukan PKI, saya sudah haji, saya orang Islam, sudah naik haji loh, sudah naik haji. Kata hakim, kamu sholat? Sholat subuh berapa rakaat? 6. Entah apalah lobby Bung Karno, itulah politik nih, main lobby nih. Entah apalah lobby Bung Karno sama pemuka-pemuka NU tahun 55 itu menjelang pemilu, pulang naik haji, NU membuat partai sendiri keluar dari Masyumi. Hasilnya NU mendapatkan 30 suara. Seandainya Masyumi dengan NU tidak pecah, kita dapat 58 tambah 30, 88 kursi. Kita mayoritas di konstituante, tapi apa daya, NU keluar.
Pemenang keempat Partai Komunis Indonesia yang sudah dibasmi tahun 58, tahun 48 Musso, tahun 55, 5 tahun kemudian dia nomor 4, 2 kursi saja kalah dari NU. NU 30 kursi, PKI 28 kursi. 4 tahun konstituan bersidang menukar Undang-Undang Dasar 45. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ini undang-undang sementara belum punya DPR MPR. Diputuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia PPKI pada tanggal 18 Agustus 9 orang ya. Bung Hatta, Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim Asy'ari dari NU, pendiri Taman Siswa Ki Hajar Dewantoro, Bung Karno, 9 orang memutuskan ditetapkanlah Undang-Undang Dasar 45 jadi Undang-Undang Dasar Negara. Belum harga mati waktu itu, belum. Setelah pemilu, MPR wajib membuat Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar yang baru. Tapi karena pemilu lambat 10 tahun, baru dibuat tahun 55, 4 tahun tidak pernah berhasil membuat Undang-Undang Dasar baru. Sebab kalau diajukan oleh Mas Sumi, saya sudah baca, mertua saya itu punya satu bundel Undang-Undang Dasar Negara Islam Republik Indonesia, diajukan oleh Mas Sumi pada hasil pemilu 1955. Sudah ada. Tapi begitu dimajukan di konstituante, diveto sama PKI, PNI nggak setuju, nggak jadi. PNI majukan draft Undang-Undang Dasar, diveto sama Mas Sumi, ditolak oleh PKI, nggak jadi. Kadang-kadang Mas Sumi berkoalisi sama PNI, ditolak sama NU sama PKI. Sehingga waktu itu bersebarlah cerita di koran-koran, NU itu Islam semangka, luarnya hijau, dalamnya merah. Itulah politik itu. Bersisa setahun lagi 1960. Pada tanggal 5 Juli 1959 Bung Karno mengeluarkan dekret presiden membubarkan konstituante. Presiden bisa bubarkan MPR bayangin hebatnya Bung Karno itu. MPR konstituante namanya waktu itu dibubarkan oleh Bung Karno melalui dekret presiden 5 Juli 1959 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. NU mengatakan, kenapa kami waktu itu berkeras menolak Undang-Undang Dasar Islam? Karena kami ingin Indonesia tetap bersatu menjadi NKRI. Itu alasan NU waktu itu. Tahun 1960 Bung Karno membuat kebijaksanaan politik Nasakom. Ulangi semua biar hafal. Nasakom. Nasionalis, agama, dan komunis berkoalisi. Nasionalisnya diwakili oleh Partai Nasional Indonesia pimpinan Bung Karno. Kelompok agama diwakili oleh Partai Nahdlatul Ulama, Partai NU, dan kelompok PK Komunis diwakili oleh Partai Komunis Indonesia. Bertiga orang ini berkoalisi. Mas Sumi, Partai Islam yang pemenang konstituante tahun 55 itu menolak. Pada tahun 60 Bung Karno membubarkan partai politik Mas Sumi, dibubarkan oleh Bung Karno. Tinggal 3, PNI, NU, dan PKI. Nasakom. Ini yang besar, kalau kecil-kecil kayak itu. Tahun 1960 Bung Karno membekukan Partai Musyawarah Rakyat Banyak yang didirikan oleh Tan Malaka, Khairul Soleh. Siapa Khairul Soleh? Khairul Soleh orang yang menculik Bung Karno, membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok, memaksa Bung Karno membuat teks proklamasi, dikurung di satu rumah di Kerawang, Rengas Dengklok. Tidak boleh pulang Bung Karno kalau tidak diselesaikan teks proklamasi. Bung Karno bilang, saya nggak mau, kita menunggu kemerdekaan dari Jepang. Karena Jepang sudah janji, jangan begitu, kita orang tua kan nggak mungkin mengkhianati janji Jepang, kita tunggu. Kata Khairul Soleh, Jepang sudah melarikan diri, dia sudah kalah, sudah dibom sama sekutu tanggal
9 Agustus dan 14 Agustus sudah menyerah diri. Jepang sudah tidak ada di Indonesia. Sekarang Indonesia tidak punya tuan. Belanda belum pulang, Jepang sudah menyerah. Inilah kesempatan Bung untuk merdekakan Indonesia. Bung Karno bilang, saya nggak mau, saya nunggu hadiah dari Jepang sesuai dengan janji kita. Ditangkap Bung Karno, diculik sama Khairul Soleh, dibawa ke Rengas Dengklok, siapkan teks proklamasi. Ini anak muda radikal ini, kalau nggak ada mana merdeka Indonesia, betul nggak? Ada yang bilang pula Indonesia nggak merdeka kalau nggak ada tentara Cina, katanya. Kutekek kan kepala nanti. Dah. Tahun 1964 Partai Musyawarah Rakyat Banyak itu Khairul Soleh, Tan Malaka dengan Adam Malik. Adam Malik belakangan jadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tahun 1964 Masyumi Murba, Partai Musyawarah Rakyat Banyak dibubarkan oleh Bung Karno. Memang berkuasa Bung Karno, siapa berani lawan Bung Karno? 1965 PKI memberontak. 30 September 1965. Siapakah yang paling banyak dibunuh oleh PKI? Selain tentara, jenderal-jenderal adalah orang-orang santri-santri dan ulama-ulama NU, kawannya sendiri dibunuhnya. Itulah biadabnya PKI itu. Dibunuhnya kiai-kiai, dimasukkannya ke lubang buaya. Di Jawa Timur sana, Jawa Tengah sana. Gubernur Jawa Timur itu Suryo dicincang-cincang, diseret macam anjing. Di Medan itu Letda Suyono dikampak di depan umum, kepalanya belah. Tiba-tiba dibilang PKI nggak jahat, mereka itu korban fitnah saja. Saya ini udah keliling dunia 35 negara. Saya pernah ke Vietnam, saya pernah ke Kamboja, pernah ke Eropa, mana-mana. Ternyata di Kamboja itu Pol Pot, komunis Khmer Merah, seorang guru, mukanya culun, kalau lihat mukanya bodoh kali orangnya. Tapi 3 juta orang Vietnam dibunuhnya, 700.000 diantaranya orang Islam suku Champa. Waktu saya datang ke Champa, perang masih belum damai, tidak jumpa laki-laki sebaya saya. Saya cuma jumpa anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun, itu yang saya ajar Quran dengan kawan-kawan. Kami dari Malaysia gabunglah jemaah-jemaah tabligh waktu itu. Sekelompok lagi tua, umur 60, 70. Kalau sebaya saya jumpa Kamboja Khmer Merah, pasti dibunuh. Kita sudah buat surat wasiat waktu mau dakwah ke Kamboja. Kepada ibu saya belum kawin, pada umi saya tulis surat. Salam rindu segala macam, dah titip di Thailand. Seandainya mati dibunuh komunis, kirimkan surat saya, bilang saya mati tabrakan kecelakaan lalu lintas. Begitu kita tekan kontrak untuk agama. Ada 700-an janda yang ada di Kamboja minta dikawini. Setiap kampung nggak jumpa laki-laki, bayangkan itu. Saya bilang saya nggak berani, saya pegawai negeri, gaji saya kecil. Nanti saya kawin nggak balik lagi, kasihan kamu. Malaysia, kawan-kawan saya Malaysia, pengusaha-pengusaha orang-orang kaya, kawin 3. Habis nggak ada lakinya, bagaimana? 10 tahun kemudian saya datang lagi. Anak-anak yang saya ajar itu sudah hafal Quran 30 juz, umur 17 tahun, 16 tahun. Saya tanya, sudah kawin anakku? Sudah. Berapa istri? 4. Masya Allah. Apakah ada yang gadis dari yang 4 itu? Tak ada, janda semua. Nah, musuh kita PKI, lihat itu yang membuang Masyumi siapa? PNI, ya enggak? Sekuler, nasionalis, ya kan? Yang kedua PKI, yang tengah, kan nampak. Setelah terjadi itu, tumbangnya Orde Baru, tumbangnya Orde Lama, Bung Karno, masuk Orde Baru. Pemilihan umum tahun 71.
Partai Kristen ada, Partai Katolik ada, nomor 3 Partai NU, nomor 5 Partai Sekber Golkar, ada PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ada Marhen, PNI juga, tapi PNI Marhen itu yang nanduk itu. Ada 10 partai waktu itu. Pemenangnya Sekretaris Bersama Golkar. Partai-partai Islam itu Parmusi, Masyumi udah bubar, Parmusi, Partai NU, Partai PERTI, ya ini digabung tahun 1973, 3 tahun setelah pemilu, digabung menjadi P3, Partai Persatuan Pembangunan. Partai Kristen, Partai Katolik, Partai Marhen, Partai PNI, ini digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Jadi kalau saya heran kalau di PDI banyak Kristen, karena 2 partai Kristen digabung menjadi PDI. Paham? Ini sejarah. 10 tahun pertama Pak Harto jauh dari umat Islam. Jauh dari umat Islam. Sampai tahun 82 masih jauh Pak Harto dari umat Islam. Tapi pemilu 87 Pak Harto udah dekat dengan umat Islam. 92 menteri Pak Harto itu semua orang Islam, kecuali 1 aja, Menteri Pendayaan Aparatur Negara yang bukan Islam. Yang lain Islam 100% itu. Tahun 97 Islam semua kecuali Menteri Koperasi Cakrawardaya. Yang lain Islam semua. Pak Harto sudah ganti nama, diganti oleh Raja Fahad. Waktu beliau naik haji, namanya Haji Muhammad Soeharto. Dan istri Pak Harto, Ibu Tin diganti dengan Siti Hartinah Fatimah Soeharto. Bangga sekali Pak Harto. Pakai peci putih, pakai sarung mukul beduk, membuat bank muamalat, bank syariat pertama. Udah dekat dengan orang Islam. Tahun 98 Pak Harto dijatuhkan. Setelah reformasi kita masih menang, astagfirullah, tapi kita lalai. Pemilu 98, pemilu 99 kita berhasil, orang-orang Islam ya, PAN, PKB, P3, PK, waktu itu belum PKS, baru PK ya. Ini partai-partai Islam ini berhasil merebut 43% kursi di MPR. 43%. Itulah memang kekuatan Islam. Meskipun Islam di Indonesia itu 88,7%, ternyata kekuatan Islam yang Islamik dibanding dengan Islam yang nasionalis cuman 44% kekuatan kita. Itu udah gabung semua, P3, PAN, PKB semua udah gabung. Berhasil mendudukkan Gus Dur jadi presiden. Ketua DPR-nya adalah Akbar Tanjung, mantan ketua HMI seluruh Indonesia. Ketua MPR-nya Amin Rais, ketua Muhammadiyah 2 periode. Bangganya kita waktu itu. Indonesia sudah kita pegang. Presidennya Kiai, MPR-nya Amin Rais, kan betul? DPR-nya Akbar Tanjung, orang Islam yang kuat semua. Kita lengah. Kiai balik ke pesantren, cendekiawan kembali bekerja ke kantornya, dosen pulang lagi ke kampusnya. Kita lepas saja ini. Tahu-tahu terkejut kita. Gus Dur dijatuhkan, Amin Rais lengser habis, Akbar Tanjung out. Baru kita terkejut sekarang. Mau apa sekarang? Banyak lagi orang Islam masih bicara, jangan urus-urus politik, ulama jangan urus politik, ulama zikir-zikir aja, baca Quran aja. Diambil orang tuh negeri ini. Kan masih orang Islam Pak. Iya Islam, tapi Islam model apa? Islam nasionalis kah? Islam yang Islamik kah? Atau Islam yang komunis kah? Kalian jawab sendiri, aku nggak mau jawab. Jawab aku masuk penjara aku. Kalian pikir sendiri. Tiba-tiba muncul hantu besar yang disebut radikal. Islam radikal. Islam radikal. Ciri-cirinya pakai serban, keningnya hitam, celananya cingkrang. Akulah itu. Padahal awak 30 tahun hampir jadi pegawai negeri. Saya dosen 29 tahun 6 bulan.
Bapak saya ikut perang melawan Belanda di bawah pimpinan keponakannya Tengku Nurdin dengan Syahrul Latif kolonel. Mundur terus karena diserang Belanda terus sampai ke Lau Pakam, perbatasan Aceh Tenggara sana. Jalan kaki, lawak gunung turun gunung. Masa kita mengkhianati negeri ini? Betul. Hari ini saya senang ketemu bapak-bapak, ibu-ibu, berpikirlah kita betapa pentingnya agama ini dijaga. Betul. Hari ini ceramah aja dicurigai. Ustadz Abdul Somad adik angkat saya diusir karena ada radikal. Saya diusir pakai parang, dibilang radikal. Habib menantunya Habib Rizik siapa itu? Habib Hanif diusir. Sodri Lubis ketua FPI diusir, katanya radikal.